Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat pagi buat semuanya. Saya izin waktu sebentar untuk ya mastiin file yang saya share ini bisa dilihat oleh para peserta. Udah ada filenya? Bisa, iya bisa Pak, bisa terlihat. Ya, oke. Kalau gitu baik. Sebentar, saya perlu mastiin. Ya, sebentar ya. Ya, baik, ini materi saya waktunya 30 menit ya Bu ya. Betul Pak. 30 menit. Jadi saya boleh presentasi sampai pastiin dulu nih, sampai paling telat sekarang 9.23 berarti sampai 9.53 Kurang ya. iya. Ya, jadi saya Ya, usahakan saya kedengaran. nanti bisa kelar. Tolong saya diingetin kira-kira kalau 3 menit lagi sebelum Ada waktunya. speaker nggak? Bluetooth. Siap Pak. Ya, oke, baik. Baik. Ya, dari judulnya adalah School Digital Transformation. Nah, saya coba nantang nih. Perlu siapin, apakah perlu disiapkan dari sekarang atau tidak? Ya, wait and see atau sekarang. Saya sebelum acara ini, saya sempat membagi kuesioner ya kepada para peserta sekalian yang akan saya share hasilnya pada akhir dari presentasi saya. Ini saya dapat, ini yang slide saya yang pertama, saya dapat dari Kompas Online, baru aja 26 Juni beberapa hari yang lalu. Ya, di sini disebutkan bahwa pengalaman siswa dan orang tua, ternyata kebanyakan guru kita 60% katanya karena ini belum terlalu siap, ya udah kasih tugas aja. Ya, sehingga tidak ada interaksi antara guru dengan siswa. Ya. Nah, tidak adanya interaksi ini tentunya akan mengurangi pengertian pemahaman dari anak kita tentang konsep ya, tentang konsep ya. Jadi kan idealnya gini, kita tetap mau online tetapi mereka tetap bisa belajar konsep dan prosesnya bisa interaktif. Itu kan solusinya seperti itu. Nah, semoga pada hari ini Bapak Ibu dapat mendengar ya solusi-solusi ini. Ya, sehingga akibat dari Messenger ini aja. Itu kemarin kita. lalu bisa Itu aja ya. dulu Silakan ya. Pak. Jadi kenapa? Ya, baik. Nah, dari survei ini juga didapatkan bahwa 53% dari guru-guru kita itu pokoknya yang penting kurikulum kelar. Saya nggak peduli. Nah, ini hasil riset ya, ini hasil riset. Saya yakin nih bukan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, terus juga ada satu survei yang menyebutkan dalam tulisan itu bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, tahun ajaran 2020 ini pasti ada daringnya. Tapi yang jadi masalah, siswa dan guru belum siap, sehingga terlihat sangat membosankan. Ya, ini dari hasil surveinya. Dan dari IGI juga Ikatan Guru Indonesia menyatakan bahwa 60% guru tidak memiliki kemampuan penguasaan teknologi. Ya, ini hasil surveinya oleh Ikatan Guru Indonesia dan juga disebutkan oleh Satriawan Salim dari Federasi Guru Seluruh Indonesia bahwa pembelajaran saat ini dan masa depan adalah pembelajaran dengan pendekatan pedagogi digital. Ya, jadi kita sebenarnya dengan adanya pandemi ini, kita lihat bahwa kita suka nggak suka, itu kita dipaksa, terpaksa, dan akhirnya menjadi kebiasaan nih, ya bahwa pendidikan daring ini merupakan satu hal yang akan menjadi tuntutan di masa depan. Berikutnya kalau saya lihat adalah sebentar, ya inilah Bapak Ibu mendidik di sekolah, kami di BINUS mendidik di universitas. Ujungnya adalah individu yang sama ini, ujungnya adalah mereka harus bekerja. Ya, kalau kita lihat dunia kerja mendatang, ya dunia yang akan berbeda. Ya, kalau dari universitas melihatnya mulai masuk 4 tahun lagi apa nih dunia kerja? Kalau di Bapak Ibu mungkin melihatnya lebih jauh lagi. Ya, sebagai gambaran, ya kedepannya pasti di dunia kerja adalah digitalisasi sekarang merupakan satu hal yang paling penting. Topik hari ini ya adalah saya akan ambil dari satu riset
Ya, jadi apa yang saya gambarkan di sini bukan menurut saya, ya saya hanya mengulas saja, tapi dari satu riset. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan risetnya, silahkan saya kasih waktu sebentar untuk scan untuk mendapatkan full papernya. Atau nanti di akhir acara juga bisa nanti dari panitia akan memberikan full papernya. Ya bisa dilihat, bagus full papernya, kualitatif ya yang menurut saya sangat relevan dengan topik kita hari ini, yaitu digitalisasi dan school leadership. Nah, yang hadir pada hari ini adalah Bapak Ibu semua, ya saya lihat sebagian besar adalah pimpinan dari sekolah. Jadi topik ini, riset ini sangat relevan. Ya. Sebelum sampai ke sana, tadi ada istilah digitalisasi. Ya, digitalisasi kalau Bapak lihat, ya digital transformation itu awalnya dari digitization. Yang tadinya manual, absen tertulis, tadinya di kertas, sekarang dipindahin ke Excel misalnya. Ya, itu yang dimaksud digitisasi. Ya, didigitalkan. Ya. Nah, itu adalah dikonversi ya kayak di BINUS ya pengalaman kita dulu absen manual ya absen manual, proses absennya cuma sebentar ya di kelas, tapi yang lama adalah proses setelah kelas. Ya, setelah kelas itu apa? Ya berarti bagian adminnya ya harus masukin data, padahal datanya udah dimasukkan oleh siswa. Jadi bukan masalah absennya saja, kalau dilihat secara keseluruhan proses adminnya yang bukan main. Ya, bukan main. Ya, apalagi kalau siswanya bilang, oh saya waktu itu masuk, nah harus ngerubah data lagi. Wah itu bukan main, kita pernah ngalami seperti itu. Terus yang kedua, kalau udah digitalization, adalah digitalisasi. Nah ini digitalisasi. Bedanya digitalisasi adalah Anda bermain dengan proses. Ya, dengan proses. Nah contohnya yang kita lakukan adalah misalnya dengan LMS. Ya, Learning Management System. Itu adalah kita membuat lebih efisien dalam sistem informasi sekolah. Ya, ada sistem informasi sekolah, di universitas kita ada BINUS Maya, di perusahaan ada yang namanya ERP, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah perusahaan, sekolah, universitas, apapun unit itu ingin lebih efisien dengan melihat prosesnya didigitalkan, prosesnya dibikin lebih bagus sehingga lebih prosesnya lebih efisien. Ya, contohnya seperti ini. Dan yang lebih ekstrim lagi yang banyak dilakukan sekarang adalah transformasi digital. Ya, transformasi. Jadi yang kita lakukan di sini adalah baru aja kita launching, ya kebetulan ini unitnya juga di bawah BINUS Creates, yaitu kita buat satu yang namanya portal untuk Grade Nusa. Ya, portal untuk pembelajaran. Siapapun boleh ngisi, siapapun boleh akses. Itulah yang kita kembangkan sekarang dengan model bisnis kita yang ada sekarang. Jadi kita di BINUS mempunyai pengalaman yang cukup lengkap dari digitalisasi, dan transformasinya. Ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya adalah yang dari hasil riset tadi yang saya sebutkan di atas. Ya, ini dia adalah melakukan interview dengan sekitar, saya lupa jumlahnya, kalau nggak salah 60-an pimpinan sekolah. Dan dari hasil interview kualitatif research tersebut, ada 4 hal yang penting bagi kepala sekolah, bagi pimpinan sekolah. Ya, yang pertama adalah menentukan arah. Mau kemana nih? Kita mau tetap seperti sekarang atau kita mau berubah? Nah, itu yang pertama. Ya, keputusan penting pertama di situ, menentukan arahan. Nah, yang kedua, kalau arahannya sudah jelas mau kemana, yang berikutnya adalah kita punya resources yang cukup nggak? Kita punya resources yang sesuai nggak? Sebab mungkin aja nih resources kita biasa tulis pakai tangan kanan, sedangkan arahannya adalah memakai tangan kiri. Waduh, ini gimana nih? Dikembangkan supaya dia bisa pakai tangan kiri juga. Nah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah pengembangan SDM. Nah, yang ketiga adalah organisasinya. Ya, sebab SDM-nya nggak akan bisa ngapa-ngapain, SDM-nya nggak akan bisa melakukan arahan tersebut jika organisasi tidak hukum. Ya, jadi ini adalah sebagai satu kekuatan. Nah, misalnya organisasi, ya organisasinya akan berubah. Tadinya organisasinya adalah katakan sistem pembelajaran tradisional, sekarang sistem pembelajarannya berbeda nih, ya. Organisasinya bisa
ini harus kita lihat juga. Yang keempat adalah mengenai pengembangan proses belajar mengajar. Ya jangan sampai kayak tadi dari survei yang tadi di Kompas tadi, bahwa ya mereka belajar ini disebutkan Bu Irka juga, ya belajar pengalamannya adalah apa? Oh, gue bisa belajar satu pakai komputer, satu lagi pakai pakai HP-nya dia, ternyata dia lebih aktif dengan HP-nya yang untuk lihat hal lain. Ya, jadi pengalaman belajar ini nggak dapat. Karena apa? Kita nggak bisa melibatkan siswa secara aktif untuk ikut. Ya, sehingga itulah hasil yang penting dari. Nah, ini adalah beberapa hal lain. Ya, nanti jangan khawatir. Ya, nanti topik ini Bapak bisa atau slide saya ini bisa didapatkan dari panitia. Ya, jadi ini adalah hal-hal penting dari keempat hal tersebut. Nah, dari keempat hal tersebut, yang pertama tadi menentukan arah. Ya, nah menentukan arah tadi. Ya, arah tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 hal yang penting. Yang penting harus diperhatikan. Yang pertama adalah harus memastikan bahwa proses ini bukan hanya Anda ingin ikut-ikutan digitalisasi, tapi harus memastikan bahwa kegiatan ini ujungnya adalah mendukung semua pemangku kepentingan. Siapa aja semua? Satu, pasti anak didik kita. Ya, dengan adanya ini mereka belajar lebih baik, mereka bisa belajar lebih banyak, mereka punya akses terhadap ilmu pengetahuan lebih luas lagi. Ya, jadi dan bukan hanya itu saja, tapi juga bagaimana orang tuanya sendiri bisa melihat perkembangan dari anaknya. Ya, kapanpun, dimanapun, karena dia punya akses dari mobile mereka, orang tua ini bisa lihat anaknya perkembangannya seperti apa, kompetensinya makin baik atau tidak. Kira-kira anak saya sekolah atau enggak, anak saya serius apa enggak. Ya, guru pun bisa melihat bahwa siswanya makin berkembang atau tidak, si A bagaimana, si B bagaimana. Jadi bukan hanya digitalisasi untuk tapi juga mendukung semua pemangku kepentingan. Yang berikutnya, bahwa arahannya adalah, wah, kalau saya pengen ke sana berarti saya harus meningkatkan kompetensi digital. Dan ini adalah merupakan keputusan penting dari yayasan dan kepala sekolah bahwa kita mau ke sana bukan hanya mau tapi kompetensinya harus dibangun. Ya, kompetensi berasal dari bahasa Inggris. Kompeten artinya bisa melakukan sesuatu dengan baik. Nah, ada kata-kata dengan baik, ya. Bukan hanya do tapi do well. Ya, itulah kompetensi. Jadi bisa melakukan dengan baik adalah mengenai operasional dari digital tadi. Yang berikutnya, bukan sekedar teknologi. Ya, kalau sekedar teknologi gampang. Ya, tapi bukan sekedar, berarti apa lagi? Nah, kayak tadi saya sebutkan absen, dia akan membantu dokumentasi, dia akan membantu proses admin. Ya, kita lihat, misalnya kita lihat, waduh proses admin di sekolah saya, ini bukan main, banyak banget. Guru ini, kalau dilihat waktunya dari 100% waktunya dia, ternyata 60% habis buat admin. Itu yang kita ngalamin di BINUS tuh. Ya, di BINUS 10 tahun yang lalu habis waktu kita buat admin. Padahal kita sebagai dosen perlu mempersiapkan ngajar, perlu ngajar dan nanti memeriksa tugas. Yaitu yang sebenarnya tugas utama dari seorang dosen. Ya. Yang berikutnya arahannya Pak. Semua mata pelajaran mau didigitalkan atau tidak? Atau hanya yang berbau information system aja? Atau bisa juga di sisinya. Saya mulai dengan information system atau teknik informatika, tapi setelah itu saya akan digitalkan semua. Nah, ini kan perlu dibuat keputusan ya. Kedepannya mau kayak gimana? Maka ini dulu. Ya. Ya Pak. Oke. Ya. Yang berikutnya adalah tentang budaya. Budayanya saya sebutkan akan berubah. Ya. Nah, perubahan budaya. Nah, yang paling penting juga adalah sebagai pimpinan, sebagai yayasan harus menjadi role model, harus menjadi panutan bahwa jangan sampai pimpinannya sendiri tidak mendukung, tapi dalam kenyataan sehari-harinya tidak melakukan hal yang sesuai dengan kompetensi digital tadi. Nah, ini berat, ya, perubahan budaya itu berat, ya. Oke, yang berikutnya adalah membangun organisasinya. Ya, organisasinya dibangun ya seperti ini, ya, bahwa
akses itu ya harus mudah. Seperti saya sebutkan tadi, kapanpun kalau siswa mau akses ke sistem sekolah, dia bisa. Kapanpun dia mau akses ke pembelajaran, dia bisa. Jadi 7 hari, 24 jam sehari. Dia bisa akses. Ya, baik guru, siswa, maupun orang tua. Ya, jadi masalah akses. Yang berikutnya, yang perlu waktu membangun adalah semua guru dan siswa harus memiliki dasar pemikiran yang sama. Jangan sampai si A berpikirnya adalah bahwa digitalisasi itu adalah hanya memakai komputer. Oh enggak, ya harus dilihat lengkap. Bahwa pemahamannya itu hanya sebagai tool, ya, sebagai tool memudahkan anak didik kita, memudahkan organisasi kita dalam operasionalisasi pendidikannya. Itu harus sama tuh. Bukan hanya saya bisa pakai komputer terus selesai, enggak seperti itu. Ya harus mempunyai yang sama. Ya setelah itu juga harus dipikirkan infrastrukturnya. Ya, sekarang pasti semua sekolah udah lihat email udah biasa, semua kita berkomunikasi lewat email. Ya mungkin ya 10 tahun lalu kita nggak pernah komunikasi dengan email. Kita menganggap email itu nggak sopan. Ya sebelum saya bisa nulis surat dengan tanda tangan basah, sekarang udah nggak lagi seperti itu. Ya LMS, ya Learning Management System. Sekarang Zoom coba lihat, di mana-mana kita melakukan dengan Zoom. Jangankan 1 tahun yang lalu, 3 bulan yang lalu aja kita nggak percaya dengan hal seperti ini. Kita nggak percaya bahwa yang namanya webinar itu bisa seperti ini. Ya, kita nggak percaya hal itu, dan kita nggak mau. Ya, kita di BINUS terus terang aja di setiap kampus tadi, ya kita punya yang namanya untuk teleconference, ada TV-nya, ada peralatannya. Kita pakai enggak? Kita lebih senang masih datang ke kampus untuk meeting, ya, karena waktu itu nggak merasakan bahwa kita perlu seperti sekarang ini. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita terpaksa jadi biasa. Ya. Rumusnya itu aja. Kita dipaksa, setelah kita dipaksa menjadi terpaksa, setelah terpaksa menjadi biasa, dan sekarang itu jadi kebiasaan. Nah, itulah. Jadi terima kasih dengan pandemi ini, kita dipaksa. Anak didik kita dipaksa. Guru kita, dosen kita dipaksa. Yayasan juga dipaksa. Ya. Jadi kita lihat, ya beban administrasi kita mulai mikir nih, wah ini apa nih beban administrasi yang kita bisa kurangi, ya bukan hanya admin dalam admin non pendidikan, tetapi admin yang ke pendidikan juga. Nah, mengembangkan budaya pembelajaran. Nah, ini juga kita bisa lihat, ya dengan model seperti ini, ya kita bisa Zoom dengan mudah, ya sehingga memudahkan untuk pembelajaran yang sifatnya komunal atau kolegial learning. Ya, kita antar satu guru dengan guru yang lain itu bisa berkomunikasi dengan mudah dengan adanya sistem seperti ini. Ya, ini jadi organisasinya perlu dibangun. Yang berikutnya adalah pengembangan proses belajar mengajar. Ya, belajar mengajar. Ya, kalau kita lihat yang paling kiri, teknologinya sudah tersedia. Yang jadi masalah ya bukan hanya di tempat tapi kita pun sekarang di BINUS itu berjuang untuk apa? Adalah konten. Teknologi mudah, Anda bisa beli teknologi, Anda bisa pakai konsultan untuk membangun sistemnya, tapi kontennya bisa nggak? Konten sendiri bisa macam-macam. Kontennya yang sekedar konten atau kontennya yang interaktif. Konten yang bersifat 100% online atau kontennya yang blended. Nah, itu perlu kita lihat. Apakah semua mata kuliah cocok dengan online? Apakah ada mata kuliah yang, oh enggak, ini harus di kelas atau dikuatkan di kelas? PR-nya bagaimana? Nah, ini adalah teknologinya tersedia, kontennya yang jadi masalah. Nah, yang berikutnya adalah proses pengembangan belajarnya. Ya, kita punya ada sekarang WA, kita punya ada video, kita punya handphone, kita punya macam-macam. Ya, nah, bagaimana itu menjadi program belajar mengajar berbasis multimedia. Nah, itu adalah challenge-nya yang mungkin akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah, terus sudah gitu juga proses mengajarnya gimana? Ada yang disebut dengan asinkron, ada yang sinkron. Nah, yang kita sekarang ini lagi kita juga lagi proses belajar mengajar ya sekarang. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah prosesnya yang disebut sinkron. Apa yang saya omongkan, Bapak bisa dengar pada saat ini, tetapi ya tidak, karena ini direkam, ya bisa didengar lagi di lain waktu.
Tetapi ada proses yang asinkron, Bapak nggak perlu dengar saya ngomong, tetapi sudah tersedia materinya. Ya, misalnya dalam bentuk video. Ya, jadi ada video based learning. Nah, yang terakhir adalah untuk pengembangan proses belajar. Ini sama dengan tadi yang saya sebutkan adalah proses belajar yang komunal, berbasis komunal, ya, sebagai metode untuk berbagi pengetahuan. Nah, culture-nya yang harus dibangun adalah bahwa berbagi ilmu pengetahuan itu penting. Dengan berbagi makin kita kompeten, ya, karena ini sesuatu yang baru. Ya, kalau udah lama, udah gimana, ya udah kita udah sama ilmunya. Tapi karena ini sesuatu yang baru, ya itu jadi hal yang penting. Oke? Nah, kembali ke sini itu tadi yang dari riset tadi. Ya, itu adalah beberapa hasil pentingnya. Nah, saya coba sekarang memetakan dari hasil survei yang kami lakukan ya beberapa hari yang lalu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, ya, suster bruder yang telah ikut partisipasi dalam riset ini. Saya confirm bahwa riset ini adalah bukan untuk konsumsi umum, ya kami tidak akan sebarkan. Ini adalah hanya untuk kebutuhan riset kami dan untuk konten pada hari ini. Ya, kita lihat gini. Kita bagi dua. Ada not ready, ada resource ready. Ada school agility, ada not agile. Ya, kalau kita lihat yang ke kanan resource ready. Resource ready itu apa aja sih? Satu, gurunya ready enggak? Ya. Kedua, yayasannya ready enggak? Ketiga, fasilitasnya ready enggak? Tiga hal tersebut, tadi siswanya juga ready enggak? Orang tuanya ready enggak? Ya, itu yang disebut dengan resource ready. Kalau not ready, ya berarti resources tersebut tidak ready. Kalau tadi semuanya ready, ya sekarang kita lihat lagi. Agility, ya bahasa Indonesianya agility itu adalah agility itu adalah kecepatan, bukan kecepatan, adalah ya nanti saya lihat. Gesit, agility itu adalah gesit, ya mau berubah, ya itu agile. Ya, sekarang ini istilah agile ini adalah sangat populer karena dengan adanya pandemi ini ada perusahaan yang bisa cepat berubah, ada perusahaan yang lamban sekali dalam berubah. Ya, itu adalah yang saya sebut dengan agility. Dari riset yang kami berikan, ya, kami ingin memetakan apakah saya nggak per sekolah ya, tapi semua responden itu kebanyakan berada di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Oke, baik. Sebelum ya, mungkin Bapak sekarang coba menebak deh, ya, menebak tulis di kertas. Menurut Bapak Ibu, rankingnya akan lebih banyak di 1, 2, 3, atau 4. Sebelum saya kasih hasilnya, silahkan Bapak Ibu tulis sekarang rankingnya. Misalnya Bapak yakin bahwa paling banyak di kuadran 2, ya udah tulis 2 dulu. Setelah itu 1, jadi 2, 1, 4, 3. Ya tulis itu aja urutan seperti itu. Saya kasih waktu, silakan 30 detik untuk Bapak Ibu tuliskan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, suster. Ya, saya lanjutkan. Kalau sudah ditulis, rankingnya aja. Ya, rankingnya aja 2, 1, 3, 4 atau 1, 2, 4, 3, ya silahkan. Rankingnya tentang transformasi ini. Mana yang menurut Anda yang paling banyak dari hasil survei ini. Nah, kita lihat sekarang, misalnya, kalau ada di kuadran 2, saya bisa bilang bahwa sekolah Bapak Ibu adalah siap dalam melakukan transformasi digital. Ya, siap. Ya, sehingga yang perlu diperhatikan sekarang implementasinya seperti apa. Ya, siap karena apa? Satu, yayasannya komit, gurunya komit, ya semuanya siap. Ya, terus udah gitu juga agile, ya artinya dia ingin berubah, ya siap berubah. Nah, dua hal ini, ya. Tapi di samping yang dua, bisa juga dia tiga, bahwa belum siap. Wah nanti dulu deh, saya nggak siap, ya. Ya dengan berbagai masalah saya nggak siap juga dari segi guru ya, dari segi untuk
berubah, dari segi semuanya untuk berubah masih sulit. Saya kayaknya di kuadran 3. Nah, bisa juga saya di kuadran 1. Ya, kuadran 1 ya berarti kalau 1 berarti yang Anda harus lakukan adalah, waduh organisasi saya gesit nih. Disuruh A, disuruh B, berubah-ubah setiap hari mereka mengatakan kita siap berubah. Ya, tapi secara digital, secara resources belum. Nah, berarti kalau gitu decision-nya kalau di 1 adalah perkuat kemampuan yang berbasis digital. Ya. Nah, terus kalau Anda di 4 bagaimana? Kalau di 4? Wah, di 4 secara digital bagus. Artinya yayasan udah, wah pokoknya komputer dibeliin, siswanya juga semuanya punya laptop, ya semuanya punya handphone dan segala udah sampai seperti itu. Jadi tapi untuk berubah, waduh masih perlu perubahan di sini ya, sehingga itu masuk di 4. Oke, ada yang mau merubah lagi tentang sebelum saya kasih angkanya tentang prioritasnya? Oke, baik, saya kasih lihat ya dari hasil survei kemarin itu dapatnya seperti ini. Coba dilihat bahwa 41% dari yang mengisi kuesioner mengatakan bahwa kita siap. Ya, kita siap melakukan transformasi. Kita siap untuk digitalisasi. Sehingga berikutnya masuk ke tahap berikutnya, implementasinya seperti apa ya? Ya, sebab dalam implementasi itu bukan main. Ya, dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman di Socrates, implementasi adalah bukan main, sulit, kompleks. Ya, itu di 41%. Yang kedua 35%. 35% adalah seperti ini. Kita mempunyai dosen, saya selalu kebalik antara dosen dengan guru ya, biasa di universitas. Ya kita lihat bahwa guru-gurunya adalah siap untuk berubah, siap untuk menjawab tantangan, siap untuk maju ke langkah berikutnya, tetapi fasilitas kita, resources kita masih perlu diperbaiki, disempurnakan, yaitu adalah 35%. Nah, yang berikutnya ada 14% yang bilang bahwa wah saya belum siap, sekolah kami belum siap, ya belum siap. Sehingga kalau Anda ada berada di kuadran ketiga adalah 2 hal yang harus dilakukan, bagaimana sekolah Anda bisa lebih gesit dan bagaimana menerapkan IT-nya. Pertanyaannya, kalau Anda di 3 untuk mencapai kedua, saya bisa lewat lintasannya 312 atau 342. Nah, itu adalah pilihan lagi tuh. Ya. Kalau saya mau 31 berarti saya benerin ya professional development saya akan ke arah bagaimana sekolah ini lebih gesit. Ya. Nanti dulu deh investasi IT nanti dulu, ya teknologi nanti dulu saya mau ke sana. Atau bisa juga saya mau 342. Wah, berarti kalau gitu ya saya melakukan investasi setelah barangnya ada, saya paksa sekarang guru semuanya ya supaya ke 4. Ya, setelah itu kita kedua. Atau ada lagi sekolah yang sangat agresif, saya nggak 312, 342, tapi saya 32. Nah, itu bukan main tuh. Saya mau dari 3, saya langsung kedua. Anda bisa bayangkan, bisanya ada plus minusnya. Lebih cepat, tetapi resiko dari kegagalan lebih besar. Ya, itu adalah pilihan. Ya. Nah, ini kira-kira yang terakhir kalau dilihat ya. Pak Itu Ferry, adalah waktunya tinggal 3 menit. Ya, baik. Terima kasih. Ya, berarti kalau dilihat, nah waktu saya pas nih kayaknya nih. Ya, ini adalah distribusinya seperti ini. Ya, distribusinya seperti ini. Ya, ya. Nah, ini bisa kita diskusi nih. Saya ada di mana? Nah, saya nggak akan berikan datanya kecuali Bapak nanya data dari Bapak sendiri. Ya, gampang kok ngitungnya. Paling kiri nilainya kalau Bapak lihat, Ibu Bapak lihat, paling kiri nilainya 1, paling kanan nilainya 6. Paling bawah nilainya 1, paling tinggi nilainya 6. Ya, jadi dari situ kalau dia 3,5 misalnya angkanya adalah 3,5.
ya 3X-nya 3, ininya 5. Nah, berarti Anda bisa lihat masuk di kuadran mana. Ya, kira-kira ini topik yang saya sampaikan, ya, waktunya tepat ya, waktunya. Terima kasih dan semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada tim Sokrates, ya, Bu Yuli, Pak Gin, semuanya yang telah membantu. Ya, demikian dari saya. Diskusinya nanti ya. Ya, betul. Nanti terakhir Pak Ferry. Ya, baik kalau gitu. Siap. Terima kasih. Ya, semoga bermanfaat.